Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 18010040071. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini penelitian saya yang berjudul Analisis Klasifikasi Emosi dalam Cerpen Perempuan Sinting di Dapur, karya Ugoran Prasyad, melalui sebuah kajian psikologi sastra. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Karya sastra merupakan sebuah bentuk pengamatan terhadap kehidupan. Pengarang menciptakan sebuah dunia baru. Pengarang juga menangkap gejala jiwa melalui imajinasi dalam penciptaan tokoh-tokoh atau alur cerita. Nah, yang berasal dari pengalaman kejiwaannya sendiri maupun dari luar. Hasil dari sebuah pengamatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya cerpen. Nah, di sini juga membahas tentang klasifikasi emosi. Adapun klasifikasi emosi menurut David Cranch, yaitu ada konsep rasa bersalah yang mendalam, menghukum diri sendiri, rasa malu, kesedihan, kebencian, dan rasa cinta. Jadi, latar belakang masalah ini adalah keinginan untuk memahami bagaimana klasifikasi emosi para tokoh sebagai bagian masalah yang diangkat oleh pengarang melalui karyanya. Analisis ini akan membahas tentang bagaimana klarifikasi tokoh yang ada dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, karya Ugoran Prasyad. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana klasifikasi emosi yang dimiliki tokoh dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, karya Ugoran Prasyad. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan klasifikasi emosi dari tokoh dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, karya Ugoran Prasyad. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi atau rekayasa, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh ini lebih menunjuk pada orangnya, sedangkan penokohan itu merupakan gambaran tentang seseorang yang disampaikan dalam sebuah cerita yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tokoh sentral dan ada tokoh bawahan. Di sini ada beberapa tokoh dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada Aku yang bersifat protagonis, yang kedua ada Wak Haji Mail yang bersifat antagonis, yang ketiga ada Wak Misnah yang bersifat tritagonis, yang keempat ada Mak Saudah yang bersifat antagonis, yang kelima ada Aminah yang bersifat tritagonis. Yang selanjutnya adalah klasifikasi emosi. Klasifikasi emosi ialah emosi-emosi berupa kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan yang kerap kali dianggap sebagai emosi yang paling mendasar atau primary emotion. Nah, situasi yang membangkitkan perasaan-perasaan tersebut sangat terkait dengan tindakan yang ditimbulkannya dan mengakibatkan meningkatnya ketegangan. Adapun klasifikasi emosi yang akan diteliti menurut David Cranch. Yang pertama ada konsep rasa bersalah, yang kedua ada rasa bersalah yang dipendam, yang ketiga ada menghukum diri sendiri, yang keempat ada rasa malu, yang kelima ada kesedihan, yang keenam ada kebencian, dan yang terakhir adalah cinta. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Mengapa dikatakan demikian? Karena saya meneliti dengan cara mendeskripsikan cerpen tersebut. Dan dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka-angka, melainkan adalah tuliskan deskripsi. Yang kedua ada data dan sumber data. Di sini ada dua data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder.
Data primer merupakan sumber utama penelitian ini, yaitu cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prashad. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang mendukung data-data penelitian ini, baik berupa artikel, blog, website, buku, maupun yang lainnya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat, yaitu dengan cara kita membaca lalu kita mencatat poin-poin yang akan kita teliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, selanjutnya kita adalah menganalisis. Nah, teknik analisis ini data menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara kita membaca keseluruhan cerpen tersebut, lalu kita mendeskripsikan apa yang akan kita teliti. Nah, jadi nantinya hasil penelitian ini adalah mengenai klasifikasi emosi yang terdapat dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prashad, yaitu yang pertama ada konsep rasa bersalah, yang kedua ada rasa bersalah yang dipendam, yang ketiga ada menghukum diri sendiri, yang keempat ada rasa malu, yang kelima kesedihan, yang keenam ada kebencian, yang ketujuh adalah rasa cinta. Nah, terima kasih dan sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.